Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, marilah kita awali kuliah kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menafsirkan surat Al-Fatihah dalam perspektif pendidikan. Tafsir yang akan kita lakukan ya ini dengan menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan mulai dari ayat 1 nanti sampai ayat 7, bukan tafsir maudhu'i. Kalau tafsir maudhu'i itu metode tafsir yang tematik, jadi mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surat dalam tema tertentu. Misalnya tema tujuan pendidikan Islam dalam pandangan Al-Quran. Nah, marilah kita tengok sebentar surat Al-Fatihah secara lengkap. Jadi ini versi mushaf Indonesia. Rata-rata Al-Quran yang terbit di Indonesia itu menjadikan basmalah sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Karena itu dalam sholat kemudian dibaca keras. Kalau di Masjidil Haram di Mekah ya, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, itu imamnya membaca sir atau pelan. Karena menurut mereka bahwa basmalah itu bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Bagi kita ini mau mengeraskan bacaan basmalah atau pelan tidak jadi masalah ya. Semuanya memiliki landasan normatif yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin kalau demi menjaga harmoni jamaah sebuah masjid, jika Anda menjadi imam di masjid yang biasanya membaca pelan basmalah, ya ikuti saja. Supaya apa? Tidak menimbulkan konflik bagi orang-orang yang belum memahami. Sudah waktunya kita umat Islam tidak terlalu disibukkan menghabiskan energi untuk hal-hal yang mungkin bersifat khilafiyah, yang tidak terlalu prinsip. Identitas Al-Fatihah yang pertama ini termasuk Makkiyah, turun di Makkah. Selain Al-Fatihah memiliki nama-nama. Yang pertama Ummul Kitab, karena dalam surat Al-Fatihah itu mengandung pokok-pokok kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Yang pertama akidah. Nah, contohnya pada ayat Maliki Yaumiddin. Dia Rabbun atau Allah itu adalah yang menguasai hari pembalasan. Nah, pada ayat ini ada keyakinan bahwa sesudah manusia meninggal
artinya meninggalkan dunia, kemudian dia akan masuk kepada alam lain yang disebut dengan alam akhirat atau alam pembalasan. Jadi mati itu bukan akhir segalanya. Justru mati itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kandungan yang kedua yaitu ibadah. Misalnya tentang iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Yang ketiga kandungan akhlak. Contohnya bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa Allah itu memiliki sifat kasih sayang. Sudah seharusnya manusia juga memiliki karakter, memiliki sifat kasih sayang sebagaimana Allah. Lalu kandungan yang keempat yaitu tarikh atau sejarah. Pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang telah diberi nikmat ya pada masa-masa yang lalu. Nah, siapa saja? Nanti dalam penjelasan ayat lain, misalnya para siddiqin, syuhada, kemudian para nabi dan rasul. Itu contoh. Termasuk juga ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang telah Engkau murkai atas mereka, waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Nah, itulah umul kitab, termasuk al-wafiyah yang mencakup pokok-pokok ajaran Islam. Al-Fatihah juga diberi nama Asy-Syafiyah yang menyembuhkan. Ini dalam hadis yang termuat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, itu pernah ada ya sahabat yang meruqyah sakit dari racun binatang berbisa. Jadi ini punya legitimasi normatif yang bagi orang yang melakukan pengobatan menggunakan surat Al-Fatihah. Ya, bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga pernah berobat dengan air zam-zam yang dibacakan Al-Fatihah. Ya. Ini sifatnya komplementer ya. Misalnya berobat dengan cara medis, kemudian ditambah dengan cara Qur'ani dengan media air, seperti yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, yang berikutnya Al-Quran diberi nama As-Sab'ul Masani. As-Sab'u itu 7, Al-Masani itu yang dibaca berulang-ulang. Baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunat. La sholata, tidak disebut sholat atau tidak sah sholat liman, bagi orang
la yaqra'u yang tidak membaca, bi Fatihatil kitab, tidak membaca pembuka kitab. Baik, kita akan masuk kepada tafsir surat Al-Fatihah ayat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi ketika kita melafalkan Alhamdulillah itu ada dua perbuatan. Yang pertama adalah memuji. Yang kedua adalah bersyukur. Ya, jadi memuji itu karena mungkin kita melihat, mendengar sesuatu yang layak dipuji, misalnya cantik, pinter, dermawan, ya. Kalau bersyukur itu berterima kasih, ya. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat kepada Allah itu kita juga melafalkan Alhamdulillah. Bedanya apa memuji dengan bersyukur? Kalau memuji itu belum tentu kita sudah mendapatkan manfaat dari sesuatu yang kita puji. Tapi kalau bersyukur itu sudah, karena kita sudah menerima manfaat, menerima sesuatu yang baik dari yang kita syukuri. Ada 3 syarat sesuatu layak dipuji. Yang pertama indah atau baik. Yang kedua diperbuat secara sadar. Yang ketiga tidak terpaksa atau dipaksa. Nah, kaitannya dengan memuji pada Allah adalah karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Jadi betapa misalnya jagat makro atau makrokosmos, jagat raya ini diciptakan oleh Allah dengan sangat baik dan teratur. Atau jagat mikrokosmos, khususnya diri kita. Dari manusia itu adalah komputer yang super canggih, ya, sangat canggih. Ya, manusia itu kalau dilihat dengan kacamata ilmu komputer itu mirip. Jadi ada hardware, ada software. Ya, hardware-nya manusia itu misalnya tangannya, mulutnya, hidungnya, telinganya, kakinya. Nah, software-nya apa? Ya, software-nya adalah misalnya sifat-sifatnya, karakternya, ya, keimanannya, ketakwaannya, atau yang buruk-buruk juga, ada virus-virusnya juga. Ya. Jadi komputer itu adalah jiplak dari komputer produk Allah manusia, ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan baik, penuh kesadaran. Jadi bukan menciptakan tanpa tujuan, bukan menciptakan manusia secara kebetulan, tapi penuh kesadaran dan tanpa paksaan.
Ya, siapa yang mau memaksa Allah? Nggak ada. Ya. Segala perbuatannya terpuji dan segala yang terpuji merupakan perbuatannya juga. Jadi jika kita memuji seseorang karena kebaikan atau kecantikannya, maka pujian tersebut pada akhirnya harus dikembalikan kepada Allah. Jadi misalnya Anda melihat rumah yang indah, maka nanti akan bertanya, ini siapa yang membuat rumah tersebut? Ketika memuji rumah, pada hakikatnya adalah sedang memuji si pembuat rumah. Ya, kita memuji bagusnya tulisan tangan. Nah, kemudian kita akan bertanya, ini tulisan siapa? Kok indah sekali. Itulah pada hakikatnya ketika kita memuji sesuatu, karena sesuatu itu yang menciptakan Allah, maka segala puji adalah bagi Allah. Kecantikan, kebaikan, semuanya bersumber darinya. Ayat berikutnya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Rabba memiliki arti mendidik. Nah, maka ini ketemu relevansinya dengan jurusan Anda, tarbiyah. Jadi pendidikan dalam Islam itu disebut tarbiyah, bukan taklim, juga bukan tadris. Nah, ini landasan normatifnya ada pada surat Al-Fatihah, Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb yang menciptakan. Jadi yang pertama, Allah itu menciptakan manusia. Kemudian yang memberi rizki. Kemudian yang mendidik. Bahkan Rabb itu juga memiliki arti yang memarahi, yang mengancam, dan yang menyiksa. Tapi memarahi, mengancam, menyiksa itu adalah dalam konteks mendidik. Jadi memarahi itu karena misalnya yang dimarahi itu contohnya tidak melakukan kewajibannya. Dimarahi supaya apa? Supaya dia menyadari kesalahannya. Supaya apa lagi? Supaya dia tidak mengulanginya. Jadi memarahi, mengancam, menyiksa adalah dalam konteks tarbiyah atau mendidik. Dari penjelasan ini maka bisa diketahui bahwa pendidik yang hakiki adalah Allah. Materi yang dididikkan adalah ayat qauliyah atau wahyu, serta ayat kauniyah, fenomena alam dan sosial. Nah, ini maka pada surat Al-Alaq 1-5 itu surat yang pertama kali turun, itu bukan perintah sholat, bukan perintah misalnya beribadah tertentu, tapi perintah bacalah, Iqra. Nah, apa yang dibaca pada surat Al-Alaq ayat 1 tidak disebutkan maf'ul bihnya atau objeknya.
Maka para mufasir kemudian menyimpulkan objeknya ya apa saja yang bisa dipelajari, yang bisa dipahami, yang bisa dibaca. Kemudian muncul yang bisa dibaca adalah ayat qauliyah, yaitu Al-Quran, serta ayat kauniyah, fenomena alam dan fenomena sosial. Ya. Jadi pendidik yang hakiki ada Allah, kemudian materi yang dididikkan kepada manusia itu secara umum menyangkut ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Dalam prakteknya Allah mengutus para nabi dan rasul. Jadi Allah tidak mendidik langsung kepada manusia, tapi dengan cara mengutus para nabi dan rasul. Ketika para nabi dan rasul sudah tidak ada, sebagaimana diyakini bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul terakhir, maka tugas mendidik yang semula dilakukan oleh para nabi dan rasul itu berpindah tangan kepada para ulama dan guru. Maka disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Baik, para mahasiswa, jadi kita sudah mendapatkan satu perspektif pendidikan ya dari ayat Rabbul Alamin tadi. Nah, kita lanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ini ayat ini menafsirkan ayat sebelumnya, yaitu pada lafaz Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai seluruh sekalian alam. Jadi seluruh alam dikuasai oleh Allah. Alam apa saja? Misalnya menyangkut alam sebelum hidup di dunia, alam ketika manusia hidup di dunia, kemudian alam ketika manusia hidup setelah meninggalkan dunia. Bisa juga dipahami Rabbul Alamin itu alam yang menyangkut alam biotik yang hidup dan alam abiotik yang tidak hidup. Bisa juga dipahami Rabbul Alamin itu Allah adalah Tuhan alam manusia, Tuhan alam jin. Allah adalah Tuhan alam kehidupan makhluk gaib semacam jin dan setan. Ya, tidak ada satupun alam yang lepas dari kebertuhanan Allah. Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai seluruh sekalian alam itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagian mufasir menganggap sama makna Rahman dan Rahim, yaitu kasih sayang. Ketika penyebutannya itu bersama-sama, artinya kedua-duanya disebut,
Itu berarti kata Rahim adalah menguatkan Rahman. Nah, sementara mufasir lain menafsirkan bahwa Rahman adalah kasih sayang yang bersifat umum untuk makhluknya di dunia. Sedangkan Rahim adalah kasih sayangnya yang khusus bagi mukmin di akhirat. Ini biasanya ulama yang memahami model yang kedua ini berdasarkan kajian kebahasaan. Kata Ar-Rahman itu mengikuti wazan fa'al yang memiliki arti sementara. Contoh kata yang lain. Ta'ban artinya capek. Capek itu sementara. Kalau istirahat yang cukup nanti capeknya hilang. Atsyan itu haus. Nah, haus itu sementara. Kalau sudah minum, hausnya pasti hilang. Ya. Apalagi misalnya nuasan, ngantuk. Ngantuk juga sementara. Sehingga Rahman kemudian oleh para ulama ini, terutama ini ulama-ulama klasik seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, itu dipahami sebagai sifat Allah yang menyayangi seluruh makhluk. Jadi tidak pandang bulu, seluruh makhluk disayangi oleh Allah. Seluruh makhluk dicukupi rezekinya. Biarpun makhluk tersebut tidak taat padanya, tapi tetap diberi anugerah-anugerah semisal rizki. Di sini yang berlaku hukum adalah hukum siapa yang bekerja keras, siapa yang memiliki skill untuk mencari rizki, disitulah dia akan mendapatkan rizki yang melimpah. Meskipun dia tidak beriman, tidak menyembah kepada Allah. Adapun Rahim adalah kasih sayangnya yang khusus bagi mukmin di akhirat. Ya, jadi di sini ada makna Rahim mengikuti wazan fa'il, ya, menyangatkan. Nah, ini dipahami bahwa ini spesifik, khusus. Kasih sayang Allah yang bersifat khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Kapan? Besok di akhirat. Ya, sekali lagi ini juga ada variannya ya, tafsir-tafsir tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi pada dasarnya Allah adalah memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Baik kasih sayang yang nanti akan diterima di akhirat, maupun kasih sayang Allah yang sudah diterimakan di dunia. Pendidik yang menjalankan tugas rububiyah Allah sudah seharusnya memiliki karakter kasih sayang terhadap murid-muridnya, sebagaimana Allah bersifat Rahman dan Rahim. Ini bagiannya begini. Jadi Allah adalah murabbi, adalah pendidik yang hakiki. Dia memiliki sifat Rahman dan Rahim.
mendelegasikan tugas mendidiknya kepada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul juga memiliki karakter Rahman Rahim. Ketika para nabi dan rasul sudah tidak ada, didelegasikan pada ulama dan guru. Maka seharusnya lah seorang guru memiliki sifat Rahman dan Rahim. Nah, kita sudah dapat dua perspektif tafsir pendidikannya. Karena guru itu melakukan tugas Rabbaniyah sebagaimana tugas Allah mendidik makhluk, maka guru juga dituntut untuk memiliki karakter kasih sayang kepada para siswanya. Nah, boleh enggak Pak menghukum? Nah, kalau konteks pendidikan menghukum, nanti dalam istilah ilmu pendidikan disebut dengan punishment. Jadi ada reward, ada punishment. Reward diberikan ketika seorang siswa melakukan sesuatu yang baik. Meskipun kadang-kadang reward hanya sekedar dengan verbal. Jadi misalnya Anda mengajar kemudian ada siswa yang bertanya lalu Anda puji, wah bagus sekali pertanyaanmu. Itu adalah reward yang paling murah. Apakah seorang dosen, seorang guru ini hendaknya memiliki skill memuji, skill memberi reward baik verbal maupun non-verbal. Nah, lawannya reward punishment, hukuman. Dalam pendidikan itu dimungkinkan, tapi menghukum dalam konteks mendidik, bukan menghukum dalam konteks kebencian atau kemarahan. Baik, para mahasiswa, yang berikutnya ayat Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Anda boleh membaca meme-nya pendek, Maliki Yaumiddin. Boleh juga membaca meme-nya panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, dua-duanya ini memiliki dasar normatif yang kuat. Mungkin ada yang bertanya, kalau di surat An-Nas boleh panjang, boleh pendek enggak? Nah, kalau di surat An-Nas itu Malikin Nas, hanya dibaca pendek meme-nya. Kalau dibaca panjang tidak boleh. Kok begitu? Ya, semuanya kembali kepada riwayat. Kembali kepada bagaimana Al-Quran itu ditransmisikan dari generasi ke generasi. Misalnya dari seorang ulama A yang dulu diajar oleh gurunya. Membacanya boleh Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Itu kalau naik nanti sampai kepada Rasulullah. Ya. Tapi untuk surat An-Nas kenapa enggak panjang? Iya, karena para hufat yang kalau ditarik ke atas nanti sampai ke sahabat, sampai kepada Rasulullah, pada surat An-Nas meme-nya hanya dibaca pendek.
pada surat Al-Fatihah ini ayat Maliki Yaumiddin, jika Anda membaca meme-nya pendek ya, Maliki berarti raja atau yang menguasai. Tapi kalau Anda membacanya panjang, Maliki berarti yang memiliki. Pada dasarnya raja adalah yang memiliki secara absolut. Yang memiliki pada dasarnya adalah raja. Jadi Anda punya handphone, Anda mau mematikan handphone, mau menghidupkan handphone, mau menjualnya, bahkan mau membantingnya, itu Anda bisa lakukan karena Anda adalah pemilik handphone. Pemilik adalah raja bagi yang dimiliki. Nah, makanya kan konsep raja zaman dulu itu tuh memiliki kekuasaan absolut. Kalau dia menghendaki seorang wanita menjadi istrinya, meskipun si wanita itu sudah punya suami, bisa. Ya, sang suami tidak boleh menolak kehendak raja. Kalau dalam sejarah Indonesia itu dulu Tunggul Ametung yang merampas Ken Dedes dari suaminya. Kenapa dalam ayat ini Allah dikhususkan menguasai hari pembalasan? Jawabannya yang pertama, karena agung dan menakutkannya hari kiamat. Jadi sebuah waktu, sebuah masa yang sangat panjang, selama-lamanya. Allah itu bersendirian dalam menetapkan keputusan di hari kiamat tersebut. Tidak ada sama sekali yang berkuasa saat itu selain Allah. Berbeda dengan di dunia. Hukum Allah belum 100% berjalan. Kenapa? Karena hukum di dunia melibatkan manusia. Nah, manusia yang busuk, hakim yang busuk, nanti akan memutus perkara sesuai dengan kepentingannya. Akhirnya muncul istilah yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, hal-hal seperti ini sudah tidak akan terjadi lagi kelak di akhirat. Nah, kesadaran bahwa ada realitas kehidupan setelah manusia meninggalkan dunia, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini, hendaknya mendorong kita untuk semangat beramal. Ya, karena setiap yang kita lakukan nanti akan dibalas pada hari kiamat. Ini termasuk pendidikan Islam. Tentu tujuan pendidikan Islam tidak hanya membawa atau mengantarkan peserta didik untuk bisa mencapai tujuan hidupnya di dunia saja, tetapi juga mengantarkan peserta didik, siswa, murid, agar dia berhasil mencapai tujuan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik para mahasiswa, saya kira untuk kali ini saya cukupkan. Nanti kita akan masuk ke seri kedua dari tafsir surat Al-Fatihah.
marilah kita syukuri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.